Baik, Kak, udah siap insya Allah. Oke, teman-teman, karena di sini juga Kak Arfan sudah siap untuk kelas tutorial di siang hari ini. Aku serahkan kepada Kak Arfan dipersilakan. Oke, Kak Syafa selaku Fasil 25 ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, teman-teman semua, teman-teman kelas 25 ini. Gimana nih? Bentar lagi mau selesai LC pertama ini. Atau mungkin selama LC kalian ngerasa apa? Apakah makin semangat UTBK-nya atau gimana? Sekarang bulan Januari ya teman-teman. Bentar lagi akan UTBK, SNBP, UTBK. Gimana nih perasaan kalian coba? Makin semangat nih tiga orang nih, keren. Hairunisa, cuma tiga doang semangat nih. Takut. Semangat, 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 semangat semua nih, keren. Oke teman-teman, pada semangat semua. Mumpung pada semangat, persebelumnya kenalin dulu ya teman-teman. Aku Faizan Daniel Arfan, dan aku biasa dipanggil Arfan. Saat ini aku lagi menempuh perkuliahan di Universitas Diponegoro, program studi teknik lingkungan. Mungkin fun fact sedikit dari aku itu angkatan 25, at least sebagai maba juga, dan juga aku juga merupakan salah satu alumni dari LC25 teman-teman. Jadi mungkin aku bisa sedikit tahu gimana perasaan kalian yang telah mengikuti kelas dari pagi sampai sore kan selama 2 minggu ini. Liburan-liburan, tadi malam tahun baruan kan nih teman-teman. Pada begadang apa enggak nih? Pada ke begadang, fokus UTBK gitu. Fokus pusreng. Begadang. Oke. Oh ya, mungkin mau ada yang ditanya dulu sebelum aku mulai ya kelasnya teman-teman. Kelas 25. Kalau kelas sama aku, lebih santai aja sih. Misalnya kalian mau minum, ya silakan. Kalau misal mau ke WC, ya silakan juga. Atau mungkin lagi ada halangan, gitu, jadi nggak bisa on cam, ya silakan juga. Dan semisal mau makan pun, yang penting jangan sampai mendistraksi teman yang lain ya. Oke, oke. Jadi aku izin share screen ya teman-teman kelas 25. Hmm, boleh dibantu teman-teman, udah kelihatan belum ya layarnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oh ya, semisal nanti suaraku tiba-tiba putus-putus atau gimana, tolong interupsi aja ya teman-teman, biar nanti kita sama-sama enak juga. Oke, di sini kita akan membahas literasi bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, menurut kalian nih, literasi bahasa Indonesia tuh selama kalian try out, itu gampang nggak sih? Atau lebih susah LBI-nya ketimbang mungkin PK atau PM gitu? Lebih mengecoh. Benar, mengecoh. Ya. Tadi ada yang menjawab mengecoh. Benar sih, lebih mengecoh. Karena yang namanya bahasa itu kan lebih ke sudut pandang gitu kan. Jadi bisa aja sudut pandang kita antara kita sama penulis itu beda gitu.
Apalagi soal literasi gitu kan. Beda kasusnya kalau yang PK sama PM gitu. Itu kan lebih ke numerasi. Otomatis kita bisa aja dapat 1.000 gitu. Tapi nggak ada yang pernah dapat 1.000 kan di PU, mungkin PPU, terus BBM atau literasi bahasa Indonesia itu kan nggak ada yang pernah dapat 1.000 dari dulu. Karena itu teman-teman sudut pandang. Jadi cukup sulit sebenarnya. Apalagi di UTBK yang asli gitu kemarin kan sempat ramai diperbincangkan oleh para peserta, termasuk saya juga, karena soalnya cukup membagongkan dan juga cukup anomali menurut saya sih. Kenapa? Karena bacaannya tuh dikit teman-teman. Kalau aku boleh spill dikit, bacaannya tuh dikit, nggak sampai segininya, paling cuma satu paragraf doang. Dan itu pun lebih ke overview aja, lebih ke latar belakang aja, nggak sampai ke seluk-beluknya gitu. Justru pertanyaannya itu lebih ke seluk-beluknya gitu malahan. Dan itu nggak disebutin di teks gitu. Tapi ya sesulit apapun nanti, seplot twist apapun nanti, jangan sampai ada yang kosong ya. Bisa jadi itu hoki buat kalian. Kayak aku dulu. Oke teman-teman, mungkin itu dikit intermezzo mengenai literasi bahasa Indonesia. Mungkin nanti kita sambil jalan bisa cerita dikit. Dikit. Oke, pertama, hmm, yang namanya literasi ya teman-teman, itu kata panitianya kan nggak selalu soal membaca gitu kan. Bisa aja lebih ke memahami atau mungkin lebih ke bagaimana kita menginterpretasikan suatu permasalahan, itu disebut literasi. Oke lah, masuk akal. Jadi mungkin beberapa soal yang ada di sini nggak perlu kita baca semuanya sih teman-teman. Cuman ada ya beberapa, ada yang beberapa perlu kita baca. Karena itu juga harus sesuai konteks juga. Cuman kalau yang kasusnya kayak yang bacaan pertama nih, ya kan bacaan pertama itu dikasih data gitu, provinsi dengan prevalensi penyakit asma tertinggi gitu. Berarti kan ini kita bahas kalau di Jawa Barat itu yang paling tinggi, Papua Selatan yang paling rendah gitu. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba tuh bahas cuaca mungkin, bahas gempa bumi, dan pasti nggak jauh-jauh dari bagaimana sih penanggulangannya, terus bagaimana pencegahannya atau mungkin apa sih faktor-faktornya kan nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kita coba langsung move ke soalnya coba apakah harus sesuai teks atau tidak. Nah, di sini kita dikasih sebuah statement ya teman-teman. Kita dikasih tahu kalau dalam teks bacaan itu ada yang nyebutin kalau pertumbuhan industri yang pesat di Banten itu ada pengaruhnya terhadap orang yang terjangkit asma gitu kan. Berarti kan logikanya kalau makin banyak yang buka industri, otomatis makin banyak juga yang terkena asma gitu. Nah, di sini kita disuruh untuk memperlemah ya kan, memperlemah argumen tersebut. Otomatis yang namanya memperlemah pasti kebalikan gitu kan, atau bisa dibilang negasinya gitu. Jadi coba deh teman-teman, menurut teman-teman, apabila kita nggak baca nih, nggak baca bacanya karena nggak diminta, apa sih yang merupakan bantahan atau sanggahan dari statement yang ini nih, yang awal? Coba deh teman-teman bisa jawab di chat atau on mic, silahkan banget. Yang A, yang A semua. Oke. Oke, kalian semua yang di chat jawab A. Kenapa nggak ada yang jawab E, teman-teman? Mirip-mirip nggak sih yang E? Atau mungkin yang jawab A, kenapa? Lebih kuat pada di A, kenapa sih? Aku pengen tahu sudut pandang kalian dulu. Coba gimana? Yang A,
Ada yang mau jelasin? Tahu mau langsung bahas aja? Yang A ya. Oke, dari kalian banyak kan tuh jawab A tadi karena bertentangan. Benar, karena bertentangan. Jadi kita coba hapus yang B, C, sama D. Berarti itu salah ya. Karena ini mengklaim, ini mengalihkan fokus ke yang lain, yang ini memberikan data yang nggak berguna, nggak ada korelasinya. Terus kalau yang E, kenapa enggak yang E? Karena eh ini ini ya mengatakan, menenangkan masyarakat dengan mengatakan. Berarti itu kan ibaratnya nih, ada orang yang misal membicarakan atau menjanjikan suatu hal gitu kan, tapi nggak terlaksana gitu. Berarti kan ini lebih semua orang bisa sih ngomong kalau misal misal aja ada orang yang mengatakan mau membuka lapangan pekerjaan gitu, berjanji akan membuka lapangan pekerjaan, tapi pada kenyataannya nggak ada implementasinya gitu. Justru data itu mengatakan lebih banyak yang menganggur gitu kan. Otomatis kalau cuman menenangkan doang dan cuma diucapkan dengan lisan itu kurang memperkuat. Meskipun kita akui kalau regulasinya itu emang ketat sih. Jadi yang paling tepat benar tadi yang A, karena lebih menyajikan data. Data itu kan hasil observasi dari suatu penelitian gitu. Apalagi penelitiannya itu tentang pertumbuhan industri itu nggak ada hubungannya dengan peningkatan asma. Jadi benar yang A. Oke, aman ya. Terus nomor dua. Nah, nomor dua, kita cuma diminta eh, provinsi mana sih yang paling tinggi gitu kan. Sama faktor yang paling mungkin tuh apa. Yang B. Ya sih, kelihatan ya kan. Dari yang aku bilang tadi, kalau ini kelihatan kan. Paling tinggi kan Jawa Barat. Ya udah, tinggal kita pilih yang ada Jawa Baratnya gitu. Dan berhubung yang Jawa Barat cuma satu, ya udah yang B doang gitu. Tapi apakah mungkin di UTBK yang asli kayak gitu? Kemungkinan besar enggak, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena jujur ini terlalu mudah. Bahkan ini nggak ada apa-apanya sih kalau boleh jujur ya. Kalau misalkan nih, bisa aja kalau di UTBK yang asli, ini Jawa Barat semua teman-teman. Provinsinya Jawa Barat semua gitu. Jawa Barat semua. Cuman faktornya aja yang beda. Berarti kan mau nggak mau kita harus sesuaikan dengan konteksnya gitu kan. Nah di UTBK tuh, misal aku ganti nih faktornya ya, ini Jawa Barat semua misal. Aku ganti jadi gini misal. Hmm, nah, jadi bisa aja nih alasannya tuh kayak gini, mirip-mirip gitu. Polusi udara industri sama pembukaan misal industri permesinan secara besar-besaran. Pasti kan ada beberapa peserta itu yang mikir, kalau kita membuka industri mesin pasti akan menghasilkan polusi gitu kan, sama aja. Terus peningkatan jumlah penduduk ya mirip-mirip lah sama urbanisasi gitu. Jadi gitu, mirip-mirip banget sih jawaban di UTBK asli. Benar kata yang tadi ada yang mengecoh gitu. Jadi kalau kayak gini konteksnya mau nggak mau kita harus sesuaikan dengan konteks yang paling tepat. Jangan kita asumsikan sendiri, mungkin asumsi kita bisa salah. Jadi mau nggak mau harus sesuai bacaan. Kalau kasusnya kayak gini.
Aman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita diminta implikasi. Implikasi berarti kan dampak ya. Dampak sosial dan ekonomi dari tingginya yang terjangkit asma di DKI Jakarta terhadap tenaga kerja. Berarti fokusnya pada tenaga kerja sama biaya perawatan kesehatan. Nah, di sini kita nggak diminta sesuai teks ya, nggak sesuai teks gitu. Jadi ini masih dalam perkiraan kita. Mana sih kira-kira dampak sosial dan ekonomi terutama pada produktivitas tenaga kerja sama biaya perawatan kesehatan? Coba teman-teman jawab dulu. Kira-kira apa nih jawabannya? Yang B, yang B, yang B. Oke, yang B. Hmm, yang B ya. Coba kunci dulu yang B. Mungkin ada yang mau jelasin dulu kenapa sih jawab yang B? Gak apa-apa di chat atau mungkin mau on mic, silahkan banget. Kak, aku izin jelasin. Oke, silakan. Eh, kan di sini itu kan dampak sosial dan ekonomi dari tingginya prevalensi asma di DKI Jakarta terhadap produktivitas tenaga kerja dan biaya perawatan kesehatan. Pertama, itu dari produktivitas tenaga kerja dulu ya. Kalau tenaga kerjanya banyak yang terkena asma, otomatis produktivitasnya kan menurun. Kemudian kalau banyak yang terkena asma juga peningkatan eh, biaya perawatannya itu juga akan semakin meningkat begitu. Oke, benar banget tuh kata Puja tadi. Benar ya, kalau makin yang makin banyak ya yang terkena asma, ya otomatis nanti banyak yang mungkin menganggur gitu kan. Ya contoh yang paling dapat kita ambil tuh waktu zaman COVID gitu kan. Ketika zaman COVID kan banyak yang dirumahkan, banyak yang kena PHK gitu. Otomatis banyak yang nganggur gitu kan. Banyak yang nganggur otomatis karena banyak yang nganggur berarti kan produktivitas dari tenaga kerjanya makin menurun. Benar. Jadi yang B. Dan berhubung cuman ini doang yang penurunan produktivitas tenaga kerja, ya udah kita pilih yang B aja langsung. Oke, kalau yang peningkatan biaya perawatan kesehatan, oke. Mungkin kalau kita sedikit singgung ya tentang hukum dari permintaan dan penawaran, kan makin banyak permintaan, otomatis makin banyak eh makin banyak harganya, kita makin tinggi harga. Sama dong, misalnya makin banyak yang membutuhkan rumah sakit karena asma, ya Pak, otomatis biaya yang diperlukan makin tinggi gitu kan. Jadi benar tadi yang B. Oke, kita nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, ini masih jika ya, berarti harus sesuai teks bacaan. Bisa kita lanjut aja. Pemerintah daerah Papua itu pengen mencegah peningkatan yang terkena asma gitu. Kira-kira nih strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan gitu kan? Mengingat di sana itu rendah banget urbanisasinya gitu. Kira-kira apa teman-teman? Yang D, yang D, yang D. Meningkatkan program edukasi tentang kesehatan pernafasan. Oke, yang D, satu suara semua yang D. Oke, benar ya yang D. Oke, yang benar tadi yang D. Kalau kita misal analisis yang A nih, memperketat regulasi polusi udara industri. Jadi fokusnya kan kita cuma di tingkat urbanisasi doang. Urbanisasi kan berarti ada kaitannya dengan masyarakat gitu.
Jadi yang ada industrinya kita hapus aja karena nggak sesuai kan sama apa yang diinginkan. Terus coba kita lihat yang B, mengembangkan teknologi transportasi ramah lingkungan. Di sini selain kita bahas urbanisasi, ingat kita itu mencegah ya teman-teman. Mencegah berarti kan langkah preventif ya kan. Kalau mengembangkan teknologi transportasi lingkungan lebih ke kuratif nggak sih? Karena biasanya kan penyesalan ada di akhir gitu kan. Jadi mau nggak mau harus bikin yang ramah lingkungan dulu. Di akhiran gitu. Kalau yang C, menyediakan lebih banyak fasilitas kesehatan. Kalau di sana itu pengennya dikit, ya nggak usah kita buka banyak rumah sakit. Kalau buka banyak rumah sakit untuk asma, banyak yang kosong ntar, malah bangkrut rumah sakitnya. Jadi gitu benar tadi yang D jawabannya. Oke, kita coba lanjut dulu ke nomor 5 ya. Apakah perlu sesuai teks? Nah, kalau di sini kan kita diminta sesuai teks ya berdasarkan teks bacaan. Berarti mau nggak mau kita ya mencoba baca dulu apa sih isi dari teks ini. Jadi silakan ya kepada teman-teman, aku kasih waktu 3 menit deh buat baca keseluruhan ini. Nanti kalau udah jam 32 berarti ya, 13.32 kita lanjut ke soalnya ya teman-teman. Silakan baca dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, udah pada kelar belum nih bacanya? Udah. Oke, udah berhubung udah semua coba deh. Aku pengen pengen tahu sih kalian tadi bacanya coba ada yang mau ngejelasin nggak? Singkat aja nggak apa-apa. Yang dibahas di paragraf 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Ada yang mau jelasin teman-teman? Singkat aja nggak apa-apa. Oke, silakan.
Oke, mungkin aku bantu dikit aja ya teman-teman. Bantu aja dulu kalau ada yang mau. Oh. Jadi kan tadi di paragraf pertama ya, kalau teman-teman udah baca ya tadi, di paragraf pertama itu lebih ini ya, lebih ke pro-nya juga, lebih ke pro dari penggunaan mobil listrik gitu, terutama dalam harga gitu kan, pajak yang murah, terus tadi nggak perlu mikirin BBM gitu kan, cadangan minyak bumi lebih aman gitu. Terus kalau yang paragraf kedua itu kan lebih kita membahas kontranya ya, karena katanya tuh ya sama aja kena polusi ujung-ujungnya. Cuma tidak doang. Yang tadinya kalau pakai fosil polusinya dari kendaraan, tapi kalau pakai listrik polusinya lebih ke produsennya ya, lebih ke produsennya. Kalau yang paragraf 3 itu juga kita bahas pro-nya, tapi lebih ke efisiensi harga ya teman-teman. Overview-nya gitu aja. Nah, sekarang kita coba ke soalnya ya nomor 5. Nomor 5 apa sih hubungan ya? Hubungan berarti kan ada kaitannya dengan konjungsi teman-teman. Hubungan paragraf kedua terhadap paragraf pertama itu apa teman-teman? Yang C, yang C. Oke, yang C. Oke, coba yang jawab C. Kenapa kalian menjawab C, teman-teman? Mau ngejawab Kak. Oke, silakan. Jawabannya C. Karena kan kita ditanyakan berdasarkan teks bacaan di atas, hubungan paragraf kedua terhadap paragraf pertama itu apa. Nah, tadi juga kita kan baca, kalau di paragraf pertama, teks itu menggambarkan ini ya, si Kevin sama si Bahtiar. Dan mereka tuh menekankan bahwa si mobil listrik itu efektif sebagai alternatif. Jadi kayak itu tuh positifnya gitu, pandangan positif mereka dan mendukung ke si mobil listrik ini. Nah, sedangkan di paragraf kedua, si Tama itu kan berpendapat juga, tapi si Tama itu justru yang negatifnya gitu, dia tuh bilang kurang efektif jika tujuannya untuk memperbaiki kualitas udara. Ia beralasan bahwa listrik yang digunakan mobilnya gitu, pokoknya jadi dia tuh kayak bertentangan gitu sama si paragraf yang pertama. Jadi jawabannya C. Oke, terima kasih ya tadi anak atas penjelasannya. Detail banget tadi. Terima kasih. Benar ya, tadi kalau kita lihat ini kan kita bahas pro ini kontra gitu kan. Selain itu ada konjungsi sementara itu ya, ada konjungsi sementara itu. Dan biasanya kan konjungsi sementara itu lebih membahas yang berkebalikan gitu kan. Jadi benar tadi jawabannya yang C, karena bertentangan gitu kan. Oke, terus yang nomor 6. Nah, berdasarkan teks judul yang paling sesuai, apa teman-teman? Judul yang paling oke buat kita jadiin jawabannya. Mungkin sembari teman-teman jawab, aku dikit kasih materi ya. Berarti kan judul, kalau yang namanya judul berarti harus mewakili gitu kan. Mewakili seluruh isi teks, seluruh bacaan gitu. Harus terwakili sama judulnya. Cuman ini lebih singkat dan lebih menarik aja agar orang-orang pada tertarik ya. Jadi selain mewakili, kita harus cari judul yang bisa dibilang paling menarik deh, paling menarik. Dan kebanyakan teman-teman tadi itu jawabnya yang D, keuntungan dan tantangan. Yang D, oke, semuanya sepakat satu suara yang D. Oke, mungkin yang ini aku bahas dulu aja. Benar ya yang D. Kar- Karena kalau kita lihat yang A, ini kan cuman polusi udara doang ya. Terus kalau yang B,